Bukan sepatutnya dia ditakdirkan untuk dicaci maki karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden, jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Saya kok tidak yakin Rocky Gerung itu menjatuhkan pilihan suaranya kepada seorang Jokowi ketika mengikuti kontestasi Pilpres baik itu 2014 maupun 2019. Bisa jadi ia memang golput atau sama sekali tidak menggunakan hak suaranya. Anehnya, ketika Presiden Jokowi ini dilantik resmi menjadi seorang presiden, maka dia mulai melakukan model retorika yang disebut oleh Budi Hartiman tadi dengan menggunakan argumentum ad hominem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya masih tertarik untuk menyoroti tentang rekam jejak seorang Rocky Gerung yang saya anggap sebagai sampahnya bajingan. Ia hidup di dalam peradaban manusia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, tetapi justru Rocky Gerung termasuk manusia langka yang justru mencederai nilai-nilai moral yang bertumbuh pada ajaran tentang baik buruk yang diterima secara common sense atau umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah tentang akhlak, budi pekerti dan kesusilaan. Bagi saya, manusia semacam Rocky Gerung ini termasuk manusia langka yang mungkin untuk sebagian orang perlu dilestarikan terutama oleh para pendukungnya. Beberapa waktu yang lalu kita tiba-tiba memang dikejutkan oleh pernyataan seorang Rocky Gerung yang dinilai sangat biadab, yang menyudutkan bahkan menyerang, atau ada juga yang mayoritas menyebutnya sebagai sebuah hinaan yang ditujukan kepada seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, yang kebetulan saat ini yang menjadi presiden Indonesia adalah Jokowi. Sehingga Presiden Jokowi itu baik sebagai pejabat publik maupun sebagai pribadi atau personal, frasa itu mengikat pada sosok satu orang, yaitu Presiden Jokowi. Nah, coba kita kilas balik sejenak, termasuk di dalamnya yang juga seorang ahli filsafat, Budi Hartiman, ikut mengomentari tentang pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menggunakan model atau metode demagog yang sering disebut dengan argumentum ad hominem, yang kerap kali ketika dia tersudut lantas berusaha untuk ngeles dengan menggunakan adagium-adagium yang menyerang secara pribadi sebenarnya, tetapi yang ngeles bahwa yang ia kritik adalah kebijakan seorang presiden yang kebetulan sebagai lembaga atau fungsi. Kita simak rangkaian dan rekam jejak video Rocky Gerung berikut ini. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah objek caci maki itu.
Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini. Kan pilih saya, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki itu. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik. Kalau sudah terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun yang melukai, ini jelas melukai budi pekerti bangsa Indonesia, kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi itu terluka dengan kata-kata terhadap Presiden Jokowi. Yang terluka mereka yang mencintai Presiden. Jadi Anda tidak merasa bersalah telah menyakiti rakyat yang mencintai Presiden? Mereka merasa bersalah nggak memuji berlebihan pada Presiden? Sama aja kan. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah, ke mereka yang baper? Tidak, mereka punya hak itu, tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai Presiden. Rocky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar, dan ini bertentangan dengan rasionalitas. Banyak hal yang dibicarakan di dalam tradisi filsafat, khususnya logika dan teknik berargumentasi yang disebut sofisme. Oke. Nah, apa sofisme itu sebetulnya ya istilah kita yang lebih dikenal demagogi gitu ya. Demagogi. Demagogi itu dipakai untuk menarik perhatian publik gitu kan. Oke. Nah, salah satu alat untuk menarik perhatian publik itu adalah suatu kesesatan berpikir yang disebut argumentum ad hominem. Itu seperti apa itu misalnya? Saya tidak suka dengan seseorang dan saya berargumen dengan menyerang orang itu, pribadinya. Yang dilakukan Rocky Gerung masuk dalam kategori itu? Dia melakukan argumentum ad hominem karena sasarannya adalah orangnya. Oke, meskipun dia mengatakan saya tidak menyerang Jokowinya. Pada frase perkataan kasar itu diserang dua hal. Apa? Fungsi publik dan personnya. Jokowi dan Presiden. Betul. Dan Jokowi sebagai Presiden. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau saudara Rocky Gerung mencoba untuk membedakan fungsi dan personnya, itu hanya ada dalam kepala dia. Tetapi tidak ada dalam kepala masyarakat yang mendengarkan. Dan tidak ada dalam kepala siapapun. Karena dalam kenyataan, tidak ada presiden pada umumnya. Yang ada adalah presiden tertentu. Dan hari ini namanya Jokowi. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Jokowi, tapi saya mengatakan Presiden, sudah ada kesalahan berpikir dari Rocky Gerung. Itu teknik untuk apa? mengelak ya. Jadi Rocky Gerung sedang mengelak saja. Oh, itu biasa dipelajari dalam teknik demagogi ya. Orang tolol, goblok kebangetan. Sudah tolol, goblok, bajingan lagi. Pengecut di demo kabur. Kalau mau begitu jangan berpuasa. Mending pulang kampung. Orang tolol, kamu baperan. No Rocky, no party. No ARM, no party. Sampai ketemu di sidang kedua perdata Rocky Gerung. Kita tetap semangat. Kita bukan pasukan penjilat. No Rocky, no party. Tangkap penjilat. Hidup Rocky Gerung pahlawan. Jokowi. Gue cuma mau bilang satu. No Rocky, no party. Gue suka gaya lo, Bang Rocky. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati,
Jujur saja saya memang agak geli ya melihat sosok seorang Rocky Gerung yang katanya dia merasa paling tinggi moralnya ketika dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai seorang pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil kebijakan, bahwa semua kritik-kritik yang bernada vulgar, kasar dan telanjang di ruang publik itu bukan ditujukan kepada Jokowi sebagai seorang pribadi atau personal, melainkan dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, sebagai pengambil kebijakan yang memang katanya, kata Rocky Gerung ini memang pantas untuk dicaci maki. Bahkan dia berkuar-kuar bahwa kalau memang tidak mau dicaci maki ya tidak usah menjadi seorang pejabat publik. Karena kata Rocky Gerung bahwa pada saat mengikuti kontestasi di dalam sebuah pilpres, ia kampanye untuk mengemis suara rakyat. Pertanyaan simpel yang muncul kemudian, apakah Rocky Gerung pada saat pilpres itu memilih Presiden Jokowi pada saat pilpres 2014 maupun 2019? Saya kok tidak yakin Rocky Gerung itu menjatuhkan pilihan suaranya kepada seorang Jokowi ketika mengikuti kontestasi pilpres baik itu 2014 maupun 2019. Bisa jadi ia memang golput atau sama sekali tidak menggunakan hak suaranya. Anehnya, ketika Presiden Jokowi ini dilantik resmi menjadi seorang presiden, maka dia mulai melakukan model retorika yang disebut oleh Budi Hardiman tadi dengan menggunakan argumentum ad hominem. Ketika dia debat di ruang-ruang publik, ketika dia merasa tersudut karena sudah tidak memiliki argumen ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, lantas dia menggunakan berbagai alasan-alasan pembenar atau argumen-argumen pembenar yang menyerang seorang presiden Jokowi secara pribadi atau secara personal. Kita masih ingat ketika Rocky Gerung ini menyebut kata dungu, nggak punya otak kepada seorang presiden. Kita juga ingat ketika kita mendiskusikan tentang ideologi Pancasila, Rocky Gerung selalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang tidak paham Pancasila. Dan ketika membicarakan atau mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, Rocky Gerung selalu menyebut bahwa Jokowi pun sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam upaya untuk penegakan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hingga ketika dia berbicara di tengah kaum buruh menjelang demo akbar untuk menggulingkan Jokowi yang menggunakan tagline "Serbu Jakarta Kepung Istana", Rocky Gerung dengan enteng menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah bajingan yang tolol sekaligus juga bajingan yang pengecut. Karena di akhir masa jabatannya dia justru sibuk ke Cina untuk menawarkan IKN atau menjual kedaulatan negara ke Cina. Tidak hanya itu, ia juga menuding Presiden Jokowi ini selalu berusaha untuk lari dari satu koalisi ke koalisi yang lain dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya setelah setelah Presiden Jokowi nanti lengser dari istana. Saya pikir ini kan argumen-argumen yang bukan ditujukan kepada seorang presiden dalam fungsinya sebagai pejabat publik, sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, tetapi kata Jokowi ini selalu melekat di belakang kata presiden sebagai satu frase. Itulah sebabnya kalau saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kalau kita lihat rekam jejaknya selama ini, memang benar apa yang dikatakan oleh Budi Hardiman, itu merupakan sebuah teknik retorika yang berusaha untuk ngeles atau sebagai alasan pembenar ketika Rocky Gerung ini merasa tersudut karena sudah tidak ada alasan-alasan lain yang bersifat ilmiah berdasarkan metodologi keilmuan yang bisa membuat dirinya bisa memosisikan dirinya bahwa ia sebagai sosok yang merasa paling benar. Itulah yang sering disebut dengan sebutan bahwa Rocky Gerung ini berusaha untuk memosisikan dirinya sebagai pemonopoli atau sebagai orang yang memonopoli kebenaran, bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki kebenaran selain Rocky Gerung. Ini kan benar-benar makhluk yang saya katakan makhluk yang langka, tetapi sekaligus juga sampahnya bajingan.
sebuah level dalam tingkatan moral peradaban manusia yang paling bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.